sesuatu yang luar biasa minggu depan, hari kemerdekaan Indonesia. Hari ini khotbahnya adalah mengenai to seize the future. Merebut masa depan. Masa depan harus direbut. Semua katakan merebut masa depan. Oke, hari ini udah merebut sesuatu belum? Kayaknya Anda kelihatannya tampangnya baik-baik semuanya. Nggak suka, ngerebut itu is something, dia nggak mau kasih tapi you ambil itu kan. Saya hari ini belum ngerebut apa-apa sih. Tidak bagian daripada hidup kita yang normal, karena itu perlu dikhotbahkan hari ini, kita pelajari bersama-sama hari ini. Thank you for having me again. Saya baru bulan April yang lalu I was here. So this is a special treat. Apalagi saya berserta dengan istri saya. Minggu depan adalah Independence Day. Tapi hari ini kita mau bicara bahwa waktu untuk membangun masa depan adalah hari ini. Hari ini. Nah ini ada kisah sedikit tentang kemerdekaan. Little Johnny has to dipilih untuk maju nyanyi lagu patriotis. Dia nyanyi saudara. 16 Agustus tahun 45. Semua orang melotot, dia kaget. Besoknya hari kemerdekaan kita. Gitu, ya itu. Tapi itu cerita bukan random loh saudara. Tahu nggak saudara bahwa Bung Karno itu pernah diculik. Peristiwa Rengas Dengklok. Gitu. Jadi tanggal 15 Agustus 1945, kedengaran melalui radio bahwa Jepang itu kalah oleh sekutu. Dan malam itu juga sekelompok pemuda langsung menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Ayo kita mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia besok. Jadi memang betul mestinya 16 Agustus saudara. Tapi dia nggak mau. Dia bilang Indonesia belum siap untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Tidak cukup mempunyai ilmuwan, ekonomis dan sebagainya untuk sustain kemerdekaan. Ya memang dia pejuang kemerdekaan tapi rasanya memang belum cukup dan memang kenyataannya belum cukup, belum siap. Maka diculiklah dia, dibawa ke Rengas Dengklok, dan pokoknya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Seharian semalaman, di situ terjadi suatu intensif discussion, dan akhirnya diputuskan 17 Agustus kemerdekaan kita, saudara. Haleluya. Mungkin tidak terjadi kalau tidak ada sekelompok pemuda itu ngotot. Dalam kerajaan Tuhan, perlu ada yang namanya ngototism. Itu gak banyak orang mengerti. Ngotot itu perlu saudara, atau kalau bahasa baiknya niat gitu ya. Jadi tidak akan yang namanya suatu yang baik itu disediakan begitu saja. Harus direbut. Nah anak-anak Tuhan di gereja itu udah baik-baik semua, udah gak suka ngerebut-ngerebut kan. Makanya hari ini saya akan membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 11 ayat 19. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah apa? Semuanya telah direbut mereka dengan apa? Direbut dengan berperang. Not normally the words you want to hear in a church. That's not what you sign up for. Coming to church, damai sejahtera, sukacita, hanya begitu saja, damai-damai saja, nggak usah ribut-ribut dan sebagainya. Nah kalau saudara tanya istri saya, hidup saya isinya ini saudara. Rebut dan perang, itu memang masih menjadi nyanyian kehidupan saya. Tapi inilah kata direbut, laka, yang artinya seize, take away, win, itu artinya itu saudara. Jadi I have news for you. Kalau saudara pikir, wah tadinya hidup saudara ramai terus sekarang mau damai sejahtera dia jadi orang Kristen. I got news for you. You are in a war. You are in a war already. Already. You udah ada musuh yang mau menjatuhkan kamu, yang mau menghancurkan kamu, dan terutama untuk menghancurkan masa depanmu. It's already there. Tadi Pastor Tommy, ya Tom, ini saya punya ikatan batin sama dia, karena dia hampir mati waktu itu ikut saya. Ada beberapa juga yang lain yang hampir mati ikut saya.
Tapi kita memberitakan firman pertama kali di Himalaya, saudara. Saya dengan dia, dengan Pastor Sugi, dua-duanya hampir mati. Saya nggak apa-apa. Tapi mereka, yang khotbah saya yang kena mereka. Dia udah beli tiket, mau lihat Mount Everest Mountain Flight sama Pastor Disan, udah pegang boarding pass. Terus Pastor Sugi sakitnya tiba-tiba dan hampir mati juga saudara dia. Bener-bener, sampai waktu dia akhirnya memaksakan diri pulang, sama Cathay Pacific ditendang keluar di Hong Kong, dimasukin ICU 2 minggu di sana. Memang benar-benar sakit, livernya bengkak. Dan dia karena dipimpin Roh Kudus, daripada ngelihat pemandangan indah, dia memutuskan last minute untuk nganterin Pastor Sugi ke rumah sakit. Pesawat itu crash. Dia udah pegang boarding pass-nya. 2 seat kosong, 18 orang mati semuanya. Saudara, peperangan itu sudah ada. Kita sudah berada di tengah-tengah peperangan. Jangan pikir saudara kalau nggak ngapa-ngapain, kalau nggak ikut koden, aman. Nggak aman juga. Cuman nggak amannya tuh lebih nggak keren aja, ketabrak beca gitu. Sama aja. Jadi lebih baik ikut saya. Gitu ya. But here's the principle. The future is not received on a silver platter. Instead, it has to be seized. Harus direbut. Meskipun sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi bagian saudara. Tuhan udah janji, Yosua 11 ayat 16. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Maka dari pegunungan yang mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Lama. It took a long time. It's not easy, it's not fast. It takes a long time. Saudara, inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Lama. You bakal perang ini lama, saudara. Saya sudah perang lama, sudah 40 tahun lebih ini jadi hamba Tuhan gitu ya. Dan sudah lama, tapi if I can learn one thing, segala sesuatu harus direbut. Jadi sebagai orang Kristen kita sebetulnya fokus yang paling harus direbut itu ini saudara. Bahwa setiap orang harus mendengar bahwa hanya ada satu nama di bawah kolong langit melalui mana kita bisa diselamatkan. Dan nama itu harus diberitakan. Because anyone who call upon the name of Jesus shall be saved. Kadang-kadang saya berpikir orang Kristen itu percaya benar gak sih bahwa hanya ada satu jalan keselamatan? Percaya benar gak sih ada surga dan ada neraka? Saudara, Yesus satu-satunya manusia yang pernah melihat neraka. Dia tahu how horrible hell is. That's why he's willing to die such a horrible death untuk kita semuanya. Karena dia udah lihat betapa ngerinya neraka itu. Tapi orang Kristen yang udah diselamatkan kadang-kadang kayak hidup itu urusan dunia melulu. Saya udah 40 tahun melayani Tuhan. 95% atau 99% dari orang yang datang kepada saya minta doa. Urusan dunia. Cari jodoh, cari kerjaan. I need a boyfriend, I don't like my boyfriend, I need a new boyfriend. Gitu-gitu. Penting gak? I don't know, penting apa enggak sih? Tergantung perspektifnya, kalau you mau lihat eternally, ya bukannya kerjaan kita ya Pastor Daniel, Pastor Tommy, kita semua hamba-hamba Tuhan di sini, kerjaan kita ini kan sebetulnya menyiapkan, ngajarin supaya umat Tuhan ini berpikir untuk dengan perspektif kekal. Peduli dengan urusan kekal. Peduli dengan urusannya Tuhan. Tuhan tuh punya rencana buat bumi ini. Tapi you ngalamin yang saya alamin gak? Kayaknya kita bukan think of things above, not on things of the world. Tapi kita ditarik terus. Jangan mikirin itu terus, mikirin yang sekarang. Kita khotbah yang relevan. Yang mesti relevan itu Tuhan Yesus harus relevan sama kamu atau kamu yang harus relevan sama Tuhan Yesus? Siapa yang mesti relevan? Tugas saya itu membuat Anda relevan buat kerajaan surga, bukan kebalikannya, bukan ngeret kerajaan surga suruh solving your earthly problems. Your earthly problems cuma sebentar.
Gak gede. Penderitaan yang terhebat di dunia ini pun begitu masuk surga nggak tahu what it was before. Udah saking luar biasa senangnya di surga. Semua penderitaan yang terbesar di dunia ini nggak ada artinya. Itulah sebabnya semestinya kita mempunyai perspektif rohani, perspektif kekal, sehingga kita bisa melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. God has a plan for the world and you, the reason Anda diselamatkan lebih dahulu dan masih ada di dunia ini, adalah karena God gives you the honor and privilege untuk menjadi bagian dari timnya. Because He wants to share the glory with you. That's why you're here. Amen. So, see your future now. Lihat apa yang Tuhan sudah siapkan dan terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. Udah cuma 2 itu aja yang saya mau ngomong hari ini. Lihatlah apa yang Tuhan sudah sediakan. Yosua dan bangsa Israel berperang untuk menaklukkan Kanaan karena Allah sudah merancangkan dan berfirman bahwa tanah itu milik mereka. Bukannya mereka punya ide sendiri. Orang ambisi sama orang beriman itu bedanya tipis. Orang dua-duanya gigih bekerja, tapi yang berambisi itu bikin sendiri goalnya. Tapi kalau orang beriman, dia dengar firman Tuhan, dia percaya, makanya dia bertindak. Anda harus jadi orang beriman, bukan orang berambisi. Sebetulnya apa yang Tuhan sudah siapkan untuk Yosua? Ya ini, Tuhan udah ngomong sama Abraham, Ishak, Yakub, Musa, semuanya udah. Abraham, Kejadian 15. Kepada keturunanmu lah berikan negeri ini. Dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, tanah orang Keni, Kenas, Kadmon, Het, Feris, Refaim, Amori, Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu. Udah ngomong sama Abraham. Ini bukan idenya dia sendiri, saudara. Joshua did not come up with his own idea. God already spoke to Abraham. God spoke to Isaac, Kejadian 16 ayat 2. Sebab kepada mula dan kepada keturunan mula akan kuberikan seluruh negeri ini. Kepada Yakub, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kepada Musa, lihat aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah dan dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Udah ngomong. It's not his own idea. Jangan jadi orang berambisi. Ini bukan motivational speech. Rebut untuk ambisi. Bukan. Rebut ini kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman. Amin, saudara. Masa depan yang belum kita bisa bayangkan sudah dalam rancangan Tuhan. Nah ini saudara ayatnya, Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Semuanya tertulis dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Berapa dari saudara sudah pernah menulis buku? Berapa saudara ada buku yang ditulis tentang saudara? Kayak Michael Jackson gitu kan, atau Madonna gitu kan. Ada biografinya yang ditulis, ada? Loh, saudara, I have news for you. Semua saudara punya buku yang ditulis mengenai saudara. Ada di Alkitab. Ada sebuah kitab yang mengisahkan riwayat saudara. Penulisnya nggak tanggung-tanggung. Tuhan Yesus. Saudara bayangkan sebentar dong, coba bayangkan sebentar. Pada satu pagi hari yang sejuk di Firdaus, Yesus duduk minum kopi dengan satu tumpuk kertas kosong di hadapannya. Hari itu dia hanya memikirkan Anda. Hari itu harinya Anda. Dia mikir tentang kamu, dia tulis. Dia tulis, kadang-kadang dia berhenti dan menerawang. Dalam keadaan begini, apakah yang Anda akan lakukan sebagai seorang beriman yang sudah diselamatkan, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus tulis lagi, dia menceritakan hidupmu. Saudara, there is a book written about you. Kira-kira bukumu itu buku yang menarik, yang hebat, yang bagus, atau buku apa? Buku apa, saudara? Let me tell you something. Your book, bukan karena kamu, tapi karena penulisnya. It's a good book. Because Jesus did not write any joke books. Jesus did not write a horror story. Jesus write great book. Cuman kalau great book itu apa? Ya, coba kalau buku yang seru itu, Ricky bangun pagi dan dia sikat gigi. Setelah mandi dia berpakaian dan pergi ke kantor. Makan siang dan kemudian pulang.
makan malam, sikat gigi lagi dan tidur. Esoknya dia bangun lagi, kan sikat gigi, kan masa buku yang bagus kayak gitu. Ya, harus ada perangnya lah. Harus ada seru-serunya dong. Ricky hampir gak make it. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan. Waduh, itu baru seru. Tapi ujungnya selalu the hero wins. Itu buku saudara, haleluya. Itu buku saudara, haleluya. Your book is not boring, amen. Bukumu penuh dengan conquest. Bukumu penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan kemenangan, haleluya. Amen. Ya itu saudara. Semuanya tertulis. Kapan dia nulisnya? Efesus 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya apa? Segala kemenangan yang saudara butuhkan sudah disediakan. Segala berkat rohani di surga. Mau dari mana lagi? Everything is at your disposal. Right? Untuk apa? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara percaya nggak bahwa bukan Anda yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih Anda? Yang percaya angkat tangan, yang percaya angkat tangan bahwa Anda orang yang dipilih. Bukan Anda yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih Anda. Amin saudara. Dikatakan di sini Dia memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Kata memilih itu bahasa Greknya adalah ekleho. Ek itu artinya keluar, ya. Dan jadi artinya spoken out. Memilih, waktu Ando dipilih, literally what happened is you were spoken out from the mouth of God. Itulah kisah penciptaan saudara. Anda itu tidak diciptakan, yang jelas bukan dari keturunan monyet. Meskipun menurut National Geographic, 98% DNA kita sama dengan gorila. Siapa yang bersyukur untuk 2%? Haleluya. Ada sedikit, ada yang lebih, ada yang kurang ya kelihatannya di sini. Tapi bukan itu yang membedakan kita loh saudara. Saudara tahu nggak bagaimana Tuhan menciptakan segala alam semesta? Bagaimana Tuhan menciptakan tanam-tanaman? Kejadian 1 ayat 22 atau 24. You pikir Tuhan ngomong, jadilah pohon pisang, jadilah pohon kesemek, jadilah pohon duren. Duren, yes. Nah, dia nggak pernah begitu. Dia cuma ngomong satu kali. Dia berfirman kepada bumi, maka bumi mengeluarkan segala tanam-tanaman. Right? Dia nggak pernah sebut satu-satu. Dia hanya ngomong sama bumi, bumi mengeluarkan segala tanaman. Gimana dia menciptakan segala ikan? Dia nggak pernah bilang, jadilah gurami, lele. Nggak. Dia cuma ngomong satu kali. Dia berfirman kepada air, dan air itu mengeluarkan semua binatang ini. Gimana dia menciptakan segala binatang? Kejadian 1 ayat 24. Dia berbicara kepada tanah. Biarlah tanah mengeluarkan segala binatang yang merayap, yang apa. Itu semua, dia nggak pernah ngomong jadilah dogi, jadilah, nggak ada saudara. Dan semua yang dia firmankan menjadi hidup. Dan menjadi sumber dari hidup. Makanya kalau binatang mati, dia akan kembali kepada sumbernya yaitu tanah. Kalau ikan mati kembali pada sumbernya yaitu air. Nah kalau kita mati kembali kemana? Lah kita diciptakannya gimana? Tuhan ngomong sama siapa ketika dia menciptakan kita? Dia ngomong sama bumi, dia dapat tanaman. Ngomong sama air, dapat ikan. Dia ngomong sama tanah, dapat binatang. Dia ngomong sama siapa? Dapat saudara. Ngomong sama dirinya sendiri. Marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa kita. Saudara, Anda berasal dari Tuhan loh. Anda berasal dari Tuhan. You diciptakan dalam gambar dan rupanya. Karena apa? Karena dia ingin sharing dengan saudara dan hanya dengan saudara. Semua rencana dan visi dia untuk bumi ini, dia share-nya sama saudara. Anda adalah partnernya untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin saudara. Jadi kita ini meskipun 98% tadi, gak ada persamaannya, sumbernya lain.
Sumbernya lain. Gorila mati kembali ke tanah, kita mati kembali ke sumber kita yaitu kepada Tuhan. Sorry, there is no dog heaven. When your dog died, it's gone. I know it's not popular, but I have to just lay it out. Beda, saudara. Dan dikatakan di sini bahwa kita diciptakan begini sebelum dunia dijadikan. Nah, semua yang tadi diciptakan sesudah bumi dijadikan. Saudara tahu nggak bumi dijadikannya kapan? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, saya tahu loh. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. In the beginning. Nah, tapi dikatakan Anda diciptakan sebelum the beginning. Nah, itu gimana coba? How can your beginning be? Your beginning began before the beginning began to begin. How can you begin before you begin? Katanya in the beginning, tapi udah. Loh. Nah, kalau kita ngomong begin, itu kan kata mengenai waktu. Begin, tik-tok, tik-tok. Gitu ya. Kalau before, berarti apa? Sebelum dia even menciptakan waktu. Artinya apa? You are timeless. Semua yang diciptakan yang lainnya, itu nggak timeless. Bulan, bintang, matahari, itu one day nggak ada lagi. Grand Canyon, semua itu, Gunung Semeru, Everest, one day nggak ada lagi. Apalagi gedung, LED wall, one day nggak ada lagi. Tapi kamu kekal. Hanya kamu. Jadi saudara tolong menghargai penciptaan saudara. Karena saudara ini luar biasa spesial di mata Tuhan. Diciptakan dengan khusus. Untuk apa? Untuk dijadikan partnernya melakukan tugasnya di dunia ini. Makanya hari ini kita belajar kata merebut. Karena apa? Kalau kita tidak menyadari siapa kita ya takut lah. Ngapain pergi ke Somalia? Tapi kenapa kita ke Somalia? Karena the earth is the Lord's. Bumi ini miliknya Tuhan, termasuk Somalia. Kenapa saya ke Somalia? Karena Wahyu 7 ayat 9 mengatakan, I saw the multitude. People of greater numbers. Dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Berada di hadapan tahta anak domba. I read that. Di situ saya tahu, itu kehendak Tuhan semua bangsa itu mendengar Injil dan diselamatkan. Saya baca juga di Filipi ayat 2, pasal 2. Bahwa setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Termasuk semua bangsa-bangsa itu. Saudara, itu sudah ditulis, bukannya ambisi. Bukannya ambisi, ini kita mau beriman atau tidak. Kita ini orangnya Tuhan atau bukan. Cuman kita yang diciptakan dalam gambar dan rupa Dia loh saudara. Untuk dikasih sharing rencananya Dia untuk dunia ini. So, see your future now. Lihat apa yang Tuhan siapkan dan terlibat dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi apa sih yang Tuhan sedang kerjakan bagi bangsa kita saat ini? Saudara, firman-Nya udah tertulis Yesaya 42. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Kalau kamu pulau-pulau mau mana lagi sih? My goodness. Kepulauan Riau itu 1798 pulau yang ada namanya. Masih ada 1000 yang belum dikasih nama. Ambon itu daerah Maluku. 1000 pulau loh itu saudara. Banyak banget pulau-pulau di Indonesia ini. Kenapa? Saya baru selesai summer mission kan ini. Kenapa kita pergi, barusan ini tim kami 52 orang dari LA. Pergi ke pulau, 3 pulau yang tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen. Ini pertama kali dalam summer mission kami nggak di hosting sama gereja. Kami di hosting sama masyarakat, sama RT, RW, bahkan kepala masjid semuanya hosting kita. Kita membawa bakti sosial, kita membawa konser kebangsaan dalam kaitan dengan 17 Agustus
saya menulis sebuah konser kebangsaan dengan lagu-lagu yang bagus-bagus, lagu Indonesia, Merah Putih, Gebiar-gebiar, Pantang Mundur, karangan Titik Puspa, dengan puisi, dengan video mengenai, karena begini sudah, saya udah ke 80 negara lebih. Saya menemukan bahwa yang namanya di Indonesia ini ada suatu hadiah, harta dari Tuhan yang gak ada di negara lain. Harta itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini I'm not kidding because I saw, yang namanya di Afrika mabok deh saudara. Sampai sekarang. Ini di Sudan, kesel banget. 2 tahun yang lalu kami udah punya 570 house church di Sudan. Sekarang tinggal 70, bubar semua karena perang saudara, suku lawan suku. Itu di Sudan. Yang udah maju kayak Kenya aja. Begitu pemilu. Memilihnya bukan dari kinerja tapi dari suku. Itu kesukuan, itu bunuh-bunuhan itu di mana? Di Rwanda dalam 100 hari genocide itu orang Hutu bunuh orang Tutsi 1 juta. Dalam waktu 100 hari. Itu nggak pernah terjadi loh di Indonesia. Makanya saya mengangkat, ada lagunya Edo Konologit di bawah tiang bendera, itu bagus banget. Saya udah 44 tahun di Amerika, tapi saya mungkin lebih ngerti gini-ginian loh daripada banyak orang di sini. Karena saya tahu, bukan karena saya gimana-gimana, karena saya tahu ini adalah suatu harta di Indonesia yang tidak dihargai, tidak dikenal dan tidak dihargai oleh banyak orang. Kalau udah keliling dunia baru tahu, wah ternyata Indonesia ini mujizat loh. Bisa begitu banyak suku bangsa, bisa tidak bunuh-bunuhan. Nah itu harus dihargai. Nah itu kami bawa konser kebangsaan saya, bikin puisi, bikin video, bikin lagu-lagu ini, lagu-lagu pahlawan. Dengan tujuan nanti suatu hari saya akan bawakan bahwa pahlawan yang menyeletakkan nyawanya untuk kemerdekaan orang lain adalah Yesus Kristus yang memberikan pembebasan dari belenggu dosa buat kita semua. Indonesia deserves to hear this great news. Amin saudara. Tapi saudara, kalau ngomong soal janji Tuhan yang sudah ada di sini, pulau-pulau udah disebut di Yesaya. Tapi saya ada daftar 60 pulau nih yang gak ada gereja sama sekali. Ini tim kami dari Vancouver dan Seattle nih sore ini berangkat saudara untuk Summer Mission kloter ke-5 untuk pergi ke pulau-pulau ini. Silahkan bangkit berdiri sebentar, tim Summer Mission berikan tepuk tangan. Haleluya. Dari Vancouver saudara, dari Vancouver. Kenapa? Karena kami percaya, kami nggak milih lahir di mana, kami lahir di Indonesia. Jadi meskipun saya udah 44 tahun di sana, saya tahu Tuhan itu punya warisan buat kita semua. Saya masih ingat waktu gereja ini spiritually launched. Waktu Pastor Jimmy diordain. Saudara tahu nggak, zaman sekarang banyak pemimpin memimpin dirinya, menunjuk dirinya sendiri. Saya pemimpin, ikuti saya karena gue pintar khotbah. Kita nggak kayak gitu loh saudara. Pastor Jimmy itu di Portland Bible College, saya hadir hari itu, Oktober 1996. Itu 24 tua-tua Bible Temple waktu itu dengan Pastor Dick Iverson. Tumpang tangan sama Pastor Jimmy dan dia diutus untuk memulai pekerjaan ini. Sorry bukan 96, tahun 86. 86 itu dia diutus untuk sebagai utusan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Dan ayat yang dinubuatkan hari itu saya masih bisa dengar sampai hari ini. Mazmur 2 ayat yang ke-8. Ask of me and I will give you nations as your inheritance and the peoples sebagai milik pusakamu. Itu firman Tuhan atas gereja kita saudara. Itu yang diemban oleh Pastor Jimmy. Saya masih ingat betul hari di tempat ini saudara. Tahun 89. Waktu kita dengan mujizat besar jadi sinode di sini. Pastor Jimmy dalam perjalanannya itu, dia kan jago bisnis ya. Di Amerika tuh dia udah bikin bisnis macam-macam. Dia jual semua, bawa duit, mau beli rumah buat Cien-Yen. Karena dengan itu janjinya supaya dia mau pindah balik ke Jakarta. Atau Tuhan ngomong, kamu datang with nothing, give everything back to the Lord. Saya tahu betul, semua uangnya dia dikasihin. Waktu itu belum ada FGF di sini. Jadi dikasihnya kemana? Bikin namanya SKG, Seminar Kepemimpinan Gereja. I was there, saya mimpin pujian. Masih kecil, tahun 89, jadi saya masih muda saudara, masih in the 20s. Kayak
anak ingusan, saya tengok-tengok sama waktu Jim, kita nih ngapain di sini ya? We're still in the 20s. Uangnya 125.000 saya masih ingat, dia kasihin semua untuk bikin itu. Berkatin 900 pendeta-pendeta, semuanya bukan gereja kita belum mulai. Saya juga mikir, ngapain sih kamu ini? Saya nanya, ini what is your plan? Dia bilang, visi kita bukan untuk jadi gereja paling gede di Indonesia. Oh gitu? Saya pikir ya. Terus dia bilang ini, karena visi itu terlalu kecil. Oh. Oke. Terus dia bilang gini, visi kita adalah menjadi berkat buat seluruh tubuh Kristus di Indonesia. Habis dia ngomong gitu, altar calling. Pastor di Kaifasan altar calling kenceng-kenceng begitu, saya juga gak ngerti. Dia ngomong gini, sebelum kamu datang ke sini, banyak dari kamu sudah membuat keputusan untuk tidak kembali ke gerejamu. Kamu pahit sama gereja kamu, dan habis dari sini kamu mau kabur. Gue bilang, good luck. Gitu. Siapa? Lu gak tahu orang Indonesia kan jaim. Mana mau maju di altar calling model begitu. 300 pendeta maju ke depan nangis. Saya nggak bisa lupa, tempatnya di tempat ini, tempat kita berdiri. Dan saya berpikir, saya nangis di belakang. Saya pikir, Tuhan apa nasibnya 300 gereja tuh. Kalau kita nggak bikin acara ini, meskipun kita masih in the 20s, nggak ngerti apa-apa. Saudara tahu, this movement is built from little steps of faith. Little steps of merebut, saudara. The kingdom of God suffers violence, and the violent takes it by force. Saudara, wake up. Ini bukan social club nyaman-nyaman like the Bible study and the Crazy Rich Asian itu. Begitu banyak gereja sudah menjadi social club, bukan the army of God anymore. Karena orang-orang nggak ada rencana mau berkorban, maunya nyaman, dilayani dengan enak, dengan AC, dengan musik yang bagus semuanya. Which is all good, tapi saudara, this is not the real church, this is just a celebration. The real church is an army. Ada peperangan, harus kita rebut, harus kita renggut dari musuh. Musuh tidak akan give it up dengan demikian saja. Indonesia, kepulauan yang saya pergi itu, saudara, Indonesia ini puji Tuhan sekarang 11,3% Kristen. Luar biasa. Tapi kepulauan yang saya pergi itu 2000 pulau, 0,04%. 0,04%. Lah kok nggak ada yang pergi ke sana? Kenapa harus dari yang udah di Amerika 44 tahun yang mesti ke sana? Kenapa? Is it because it's too inconvenient? Because your life is so nice that you cannot be bothered with that? Kalau Tuhan udah memberikan, ask of me and I will give you nations. Go and make disciples of all nations. Pergi jadikan semua bangsa. Itu mau diseriusin, diterima dengan serius atau enggak sih? Bangsa-bangsa terlalu jauh untuk dipikirkan. Do you know that we are right now planting a church in Mali? Di mana Mali itu? Pernah dengar yang namanya Timbuktu? That's one city in Mali. Perang right now. 0.03% Christian only. Susah, mahal, bahaya. Dan sesudah berhasil pun, cannot do Sunday service yang nice seperti gini, langsung dibakar, saudara. Has to be doing house church. Do you know that your I care itu adalah the real church? Not this. Di situ semestinya terjadi kisah 2. Dan mereka berkumpul, bertekun. Pengajaran rasul-rasul. Kalau di sini kebanyakan orang, bukan sini ya, tapi yang model begini settingnya, bertekunnya bukan pengajaran rasul-rasul, bertekunnya rasul-rasulnya. Siapa yang keren, siapa yang khotbah yang paling hebat sekarang ini. Di Alkitab nggak ada satu kali pun disebutkan pendeta ini khotbahnya hebat. Nggak ada. Tidak menjadi pilih, nggak dipikirin. Sekarang kan sangat dipikirin. Siapa yang khotbah, pemain musiknya, yang mimpin pujian. All the stars line up.
Saudara, ini bukan gerejanya itu di iCare itu. Di Mumbai itu, kita tuh hari Minggu diserbu, digebukin. Ini baru 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu sekarang. Gereja kami di Jeddah, gereja IFJF di Jeddah, digerebek saudara. Untung pas pastornya nggak ada di situ, nggak ada orang di situ, tapi dihancurin gereja kita. Salib dipatahin, Alkitab disobek-sobek. Pastor kita nggak berani balik lagi. Sekarang ditinggal semua, harta bendanya ditinggal semua, pindah ke tempat lain. Bahaya sekali nih. Di Saudi bisa dipenggal loh saudara. Saya waktu pertama kali masuk Saudi, jadi hanya satu-satunya jalan saya bisa masuk. Saya nyamar jadi salesman Buah Vita saudara. Jualan jus. Baru 4-5 tahun yang lalu saya masuk di sana jualan jus. Gak ada jalan lain, gak ada visitor visa. Masih banyak lagi yang gak bisa saya ceritakan di sini. Apa saja yang harus kita lakukan untuk merebut. Tapi saudara bukan, kita semua created in the image of God. Karena dia ingin sharing sama kita. Rancangannya dia untuk dunia ini. Untuk bangsa kita, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, ini saudara bisa lakukan saat ini loh saudara. Di World Harvest kita building schools dan semuanya itu. You can make a difference. Kita bisa mengembangkan pelayanan masyarakat. Dan terlibat. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Anda saat ini? Saudara lihat apa yang terjadi dalam bangsa ini. Dalam hidup saudara secara pribadi. Bagaimana Tuhan mengembangkan saya? Tanya hal itu. How is God preparing me? How is God blessing me? Bagaimana Tuhan memberkati saya? If you are blessed with a thriving business, maybe financial is your part in the kingdom. If you are blessed with a high position, maybe using your influence is your part in the kingdom. God is preparing you for the things that He has prepared for you. Amin, saudara. Nah, saya sebetulnya khotbah ini sudah selesai. Cuman begini, saudara. If I stop here, ya, what I just did adalah give you a good motivational preaching. Tapi it might leave you all frustrated because you might not be able to do it. So good gospel preaching harus end with, we cannot do it. Unless. Nah saudara, bagaimana caranya mempersiapkan iman yang tangguh? Let's jump. Ini jam berapa sih ini? Oh, aduh. Ungodly schedule. Bagaimana membangun iman yang tangguh? I have to finish with this. So, kembali kepada Yosua 11, karena kita teksnya Yosua 11. Ini penting saudara, di ayat 15 dikatakan. Seperti yang ini slide 27 by the way, I jumped about 20 slides. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah lakukan Yosua. Itu kuncinya saudara. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Saudara, ini bukan kekuatan Yosua. Ini bukan ambisi Yosua. Kenapa dia bisa merebut semua tanah yang dijanjikan Tuhan? Karena disuruh. Sekali lagi saya katakan, karena disuruh. Kita sekarang sudah dari beberapa puluh negara, bukan karena ambisi, visi Denny Hanafi. Karena disuruh. Karena Tuhan yang suruh. Seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dia dapatnya nggak langsung lagi, nggak Tuhan ngomong sama dia loh. Tuhan ngomong sama Musa, Musa ngomong sama dia percaya, dia lakukan, dia berhasil. Kadang-kadang orang itu kan auban itu ya. Kalau Tuhan nggak ngomong langsung sama gua gitu, udahlah. Let Moses speak to you. Let Pastor Jimmy speak to you. Let Denny Hanafi speak to you. Amin saudara, be humble a little bit. Lakukan apa yang disuruh.
Yosua 11 ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu. Kemudian belakangnya ini penting. Apa saudara? Sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, ngikutin yang namanya firman Tuhan itu, percaya kepada firman Tuhan itu namanya iman. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana membangun iman yang tangguh. Kalau bangun sendiri, saya jamin gagal. Tapi ini kuncinya, kenapa saudara bisa. Semua saudara akan bisa mempunyai iman yang tangguh. Karena begini, ayat yang terakhir ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. This is the secret. Iman datangnya dari pendengaran akan firman. Firman itu is a person. His name is Jesus. Iman yang tangguh itu bukan dari self will, bukan dari kegigihan berkehendak. Iman yang tangguh itu datang dari penyerahan bahwa aku adalah milik Yesus. Yesus itulah sendiri adalah firman. Yesus sendiri yang akan membawa kita iman yang tangguh. Iman yang tangguh bukan berasal dari luar dan kita bikin dengan kuat. Iman yang tangguh berasal dari dalam, berasal dari penyerahan kita dan penyembahan kita dan cinta kita kepada Kristus. Sehingga kita akan dibawa. Iman itu datangnya dari dalam. Sehingga kita menyanyikan seperti begini, saudara. Selain Kau, tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Mari bangkit berdiri. Sekalipun habis lenyap. Sembah Dia, saudara. Dia satu-satunya yang bisa memberikan kepada engkau iman yang tangguh. Dialah firman. Selain Kau tiada yang lain. Yesus yang ada padaku di surga. Hanya Engkau. Katakan apa yang kau ingini. Hanya Kau Yesus, sekalipun dagingku dan hatiku habis. Segalanya Tuhan milik-Mu. Kawal aku, bagianku selamanya. Sekali lagi, serukan pada Yesus. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Yesus, Yesus, sekalipun dagingku dan hatiku, Yesus, dan hatiku habis lenyap. Kaulah Allah bagianku. Kau satu-satunya bagianku Tuhan selamanya.
waktunya Yesus. Selamanya, selamanya, selamanya Yesus. Haleluya. Orabaya basandala botoko rebe sandala botoke. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus jamah kami semuanya. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tidak hidup buat diri kami sendiri. Kami hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Kami hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Kami yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Kami adalah umat pilihan-Mu. Ini kami. Utus kami. Ini kami. Utus kami Tuhan. Oh haleluya. Berapa saudara mengatakan, hidupku bukan milikku lagi. Aku mau hidup untuk kepentingan kerajaan Allah. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Untuk agenda kerajaan Allah, bukan untuk agenda diriku sendiri. Dan saudara mau mengatakan, ini aku, utus aku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau lihat semua tangan yang diangkat, hati-hati yang diangkat Tuhan Yesus. Inilah orang-orang yang siap sedia menjadi laskar Kristus. Bukan menjadi customer gereja, tapi mereka akan menjadi laskar Kristus. Dalam nama Yesus aku minta, curahkan, curahkan, curahkan kuasa-Mu atas mereka. Kau berikan mereka keberanian, Kau berikan mereka iman yang berasal dari dalam, berasal dari firman. Ingatkan kepada mereka janji-janji-Mu. Ingatkan kepada mereka firman yang kami sudah diberikan. Biarlah kami menjadi laskar-Mu untuk memiliki, merebut kerajaan dunia ini menjadi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima, katakan